Globalisasi, proses perubahan sosial budaya di era modern berkaitan erat dengan globalisasi, di mana globalisasi itu menciptakan masyarakat dunia saling bergantung dalam berbagai bidang kehidupan. Keadaan saling bergantung dan membutuhkan itu tidak hanya terjadi di bidang industri saja, melainkan hampir di semua bidang kehidupan, baik iptek, komunikasi, ekonomi, transportasi, ataupun budaya. Nah, globalisasi itu adalah zaman di mana budaya dan beragam hal lain dari luar dapat masuk dengan mudah ke negara lain yang secara langsung akan berpengaruh pada berbagai bidang, baik itu hal positif maupun negatif. Zaman globalisasi merupakan ujian di mana tiap negara itu harus bisa mempertahankan jati diri masing-masing, serta tidak dengan mudah mengikuti apa-apa yang ada di luar. Nah, apa saja sih 7 peran remaja dalam menghadapi era globalisasi? Yang pertama, ada kecenderungan meniru. Jelas ya bahwa remaja senang sekali untuk meniru apa yang dianggapnya baik. Walaupun terkadang hal itu tidak selalu hal yang positif, namun juga ada hal yang negatif. Meniru tersebut dilakukan sesuai dengan apa yang ditontonnya. Misalnya, saat ini tentunya hilangnya budaya dasar negeri sendiri karena banyaknya remaja yang bangga bisa meniru budaya luar dibandingkan bangga bisa unjuk gigi budaya sendiri. Nah, anak-anak, jangan sampai kita itu lupa dengan jati diri bangsa. Yuk kita tunjukkan budaya-budaya dari negara kita, budaya dari Indonesia ke kancah internasional. Oke, lalu selanjutnya yang kedua ada memperkuat ideologi. Para remaja kini dapat mempersoalkan ideologi dalam tataran makna dan pada tataran perbuatan, sehingga membuat para remaja kini lebih tidak hanya berkonsentrasi mengejar prestasi di bidang ekonomi dan perebutan jabatan di berbagai tataran sosial, ekonomi, dan politik, namun juga meninggikan jati diri. Nah, perkuat lagi ideologi kita itu dalam menghadapi arus globalisasi. Yang ketiga, itu tidak membiasakan bermewahan. Nah, siapa nih di sini yang suka bermewah-mewahan? Ya, jangan sampai terjadi westernisasi ya, pola hidup yang kebarat-baratan. Jadi, seorang para remaja itu dianggap paling sukses jika dia mampu menjadikan jabatan yang diemban tersebut sebagai alat untuk memperkaya diri. Hidup bermewah-mewahan yang didapat dari hasil mencuri uang usaha atau mengeksploitasi sumber daya alam, hal inilah yang harus diubah. Jadi, jangan bangga dengan hidup bermewah-mewahan dengan usaha itu atau dengan uang bukan dari hasil sendiri, dan bahkan lebih bahayanya itu sampai mengeksploitasi sumber daya alam kita. Selanjutnya, yang keempat, berperan sebagai penggerak. Para remaja zaman globalisasi ini adalah para remaja sebagai komoditi. Ya, para remaja yang dibentuk oleh lingkungan sosial dan sistem negara yang sebagai pemegang peranan politik yang diperdagangkan. Oleh karena itu, perjuangan para remaja saat ini bukan semata menggantikan sebuah sistem pemerintahan. Jadi, anak-anak semuanya pada intinya, kalian harus ikut berperan aktif sebagai penggerak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga kita dapat menghadapi arus globalisasi ini dengan siap dan tentunya dapat terus meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Yang kelima, mempertahankan nilai kemanusiaan. Perjuangan para remaja saat ini adalah mengenalkan pikiran atau cara pandang para remaja dan seluruh rakyat Indonesia untuk kembali kepada nilai-nilai kemanusiaan yang adil. Kembali kepada nilai-nilai perjuangan untuk kepentingan umum dengan ketulusan untuk mengorbankan kepentingan pribadi dan kelompok. Jadi, lebih kepada peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap sekitar dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Baik, dan yang keenam, tidak meninggalkan sejarah. Nah, ayo siapa nih yang lupa dengan nama-nama pahlawan kita, tetapi ingat anak-anak semuanya dengan para artis masa kini, tapi pahlawan itu lupa kalau misalnya dikasih lihat fotonya. Jadi hati-hati jangan sampai meninggalkan sejarah. Pada saat sekarang ini, di mana keadaan Indonesia yang mengalami krisis kepribadian, para remaja seharusnya mampu menjadikan persatuan dan kesatuan bangsa, bukan sebagai pemegang peranan atau penonton saja di negeri sendiri. Karena para remaja saat ini sangat sedikit sekali belajar dari sejarah yang sudah terlewatkan.
Ya, jangan sampai kita itu menjadi penonton di negeri sendiri. Indonesia itu kaya akan budayanya. Nah, jangan sampai anak-anak semuanya lupa dengan sejarah bangsa Indonesia. Dan yang terakhir itu adalah gaya hidup. Jadi, adanya remaja yang terkadang susah diatur atau tidak memahami kondisi orang tuanya dalam hal ekonomi terkadang disebabkan karena pengaruh era globalisasi. Remaja mengikuti apa yang tidak mungkin dilampaui untuk dilakukannya sehingga merepotkan orang lain atau orang tua. Tentu remaja memang harus diarahkan sejak kecil untuk mau berusaha dan menerima apa yang dimilikinya apa adanya. Jadi hati-hati nih dengan gaya hidupnya, jangan sampai membuat repot orang tua karena nggak mau ketinggalan zaman, tidak mau ketinggalan tren, fashion dari teman-teman yang lainnya. Kenapa? Kalau misalnya kamu sampai harus mengikuti semua itu, berarti kamu tidak mampu dalam menghadapi arus globalisasi saat ini. Oke anak-anak, itu dia 7 peran remaja dalam menghadapi era globalisasi dan masih banyak peran-peran remaja yang bisa kamu lakukan supaya kita lebih siap dalam menghadapi arus globalisasi saat ini. Baik, sampai di sini dulu materinya.